Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Dini di kelas PJJ kelas 6. Hari ini kita akan membahas tema 4 subtema 1 PB 5. Seperti biasa, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dan usahakan kalian sudah mandi dan sarapan pagi anak-anak ya. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah matematika, IPS, dan bahasa Indonesia. Seperti biasa, matematikanya nanti kita taruh di belakang ya. Jadi kita untuk sekarang bahas IPS dulu dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Setelah mencari informasi, kalian mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan benar. 2. Setelah mencari informasi, kalian mampu menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Kemudian, setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri reklame yang baik dengan benar. Setelah berdiskusi, kalian mampu membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. Nah, setelah ini kalian akan melihat video mengenai sejarah batik, kemudian baru kita bahas buku temanya. Itu tadi sedikit cerita mengenai batik di Indonesia. Sekarang kita lihat bukunya. Di sana ada teks mengenai batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berasal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan.
kerumitan dalam proses pembuatan kekayaan, ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar menggunakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Pelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, setelah ini ada beberapa pertanyaan mengenai teks yang tadi kita baca. Nomor 1, kita jawab bersama semua ya anak-anak ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. 1. Apa tujuan awal pembuatan batik? Awalnya batik menjadi seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara ya. Nomor 2, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Berdasarkan area pembuatannya, motif batik dibedakan menjadi 2, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Nomor 3, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Mengadakan pameran seni tradisional di dalam dan luar negeri. Nomor 4, tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Ya, contohnya aja ini ya, kalian boleh berkomentar yang beda. Saya sebagai anak Indonesia merasa bangga karena batik Indonesia diakui dunia. Nomor 5, tulis simpulanmu mengenai 3 kalimat tentang bacaan tadi ya. Kesimpulannya, batik telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut. Kalau orang luar negeri saja memakai batik, maka kita juga harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikannya. 6, jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Mendunia artinya dikenal oleh seluruh dunia. Nomor 7, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Kerjasama di bidang budaya. Nomor 8, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Jawabannya, Indonesia memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Target pasar penjualan batik semakin luas dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor-impor. Setelah ini ada tabel yang harus kalian isi mengenai kerjasama Indonesia dengan negara lain, yaitu kerjasama dalam kebudayaan dan manfaatnya apa bagi Indonesia. Nah, diantaranya kerjasama dalam kebudayaan yaitu mengadakan festival seni. Manfaatnya bagi Indonesia yaitu untuk memamerkan seni asli Indonesia, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa, dan dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Kemudian kerjasamanya yang lain memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Manfaatnya bagi Indonesia memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Ini biasanya melalui pertukaran pelajar ya anak-anak ya. Lalu ada lagi kerjasama melalui menyelenggarakan festival dan pekan film. Manfaatnya bagi Indonesia memperluas target penonton film dari Indonesia, memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film, dan dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Nah, demikian anak-anak. Sekarang kita lihat tugasnya untuk kalian. Tugas kalian adalah membuat poster yang di dalamnya terdapat slogan
Slogannya boleh apa saja ya. Kemudian bahasa yang baik, ditunjang gambar yang menarik, dan tata letak tulisan dalam posternya baik. Boleh kalian atur bagaimana supaya kelihatannya menarik. Nah, demikian pembahasan tema kita hari ini anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa 3M, Ibu ingatkan kali lagi, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Demikian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.